Para yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih buat kebaikan-Mu, buat anugerah-Mu, buat kasih Tuhan bagi kami, sehingga malam ini boleh kami bersekutu dengan Tuhan lewat ibadah Zoom virtual, Google Meet Tuhan. Dan kami percaya Engkau hadir bersama-sama dengan kami dalam ibadah ini. Tuhan mengurapi kami, Tuhan memakai kami, bahkan kami bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus, puji-pujian penyembahan. Bahkan juga sebentar mau mendengarkan firman Tuhan, biarlah firman Tuhan Yesus Kristus tertanam di hati kami, dan firman-Mu memerdekakan hati kami. Demikian juga Tuhan urapi hamba, pakai hamba setiap kami yang mendengarkan dan akan memberitakan sama-sama diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Berkati teman-teman kami Bapa yang tidak bersama dengan kami, dimanapun mereka berada, biarlah kasih Tuhan, pertolongan Tuhan Yesus Kristus, anugerah Tuhan selalu nyata dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkannya. Haleluya. Amin. Ya, salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, yaitu pekerja yang hidup di dalam otoritas kerajaan Allah. Nah, saya akan membacakan buat kita di dalam 1 Petrus 2 ayat 9. 1 Petrus 2 ayat 9. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Puji Tuhan. Jadi firman Tuhan ini mengajarkan buat kita bahwa sebagai pekerja Tuhan yang telah dipilih oleh Tuhan menjadi imamat yang rajani, bahkan bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, untuk memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar dan memanggil kita keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi kita sebagai warga kerajaan Allah yang telah dipilih oleh Tuhan dari berbagai kaum, suku, dan bahasa, dari berbagai kaum dan suku bahasa, kita bersyukur ya. Jadi itu bukan karena kekuatan kita, bukan karena kehebatan kita. Kita dipilih Tuhan dari berbagai suku, kaum, dan bahasa. Dan kita menjadi imamat yang rajani, bangsa yang terpilih, menjadi milik kepunyaannya, kepunyaan Tuhan, yang menjadi milik Tuhan ya, milik Tuhan Yesus Kristus. Ini kita syukuri semua karena anugerahnya, semua karena kebaikan Tuhan Yesus Kristus, semua karena kasih-Nya lah kita dipilih, kita diselamatkan. Ya, ada dari seperti kita yang di dalam institusi kita ya, ada dari suku Batak, ada dari suku Jawa, ada dari suku Toraja, ada suku Manado, suku Dayak, berbagai suku lah kita ya. Ya, Chinese, ya betul. Jadi kita itu dipilih menjadi imamat yang rajani, kepunyaan Allah. Itu bukan karena kebaikan kita, tapi karena anugerah Tuhan yang luar biasa dalam kerajaan Allah ini. Jadi kita sebagai orang yang telah dipilih dan telah diselamatkan oleh Tuhan menjadi imamat yang rajani, pasti Tuhan akan memperlengkapi kita juga. Diperlengkapi dengan kuat kuasa-Nya, dengan kasih-Nya yang sempurna bagi kita. Dan kita sebagai pekerja Tuhan, kita memiliki identitas yang memiliki kerajaan Allah yang luar biasa di dalam Tuhan. Oleh karena itu, kita sebagai orang yang telah dipilih oleh Tuhan menjadi ahli waris kerajaan Allah, jadi imamat yang rajani. Kita bersyukur kita dipilih oleh Tuhan menjadi milik kepunyaannya, kepunyaan Allah itu, menjadi anaknya, menjadi berhak menerima ahli waris kerajaan Allah itu. Kita bersyukur
Dan Tuhan mengatakan di sini ketika kita dipilih dan diselamatkan oleh Tuhan menjadi imamat yang rajani, kita harus memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar yang Tuhan nyatakan buat kita. Perbuatan-perbuatan Allah yang besar yang kita alami apa aja ya? Pertolongan-pertolongan Tuhan yang besar yang kita alami apa aja? Kita harus beritakan. Jadi jangan malu bersaksi. Apa yang Tuhan nyatakan, kebaikan-kebaikan Tuhan, perbuatan Allah, yang pertama yaitu keselamatan, anugerah Tuhan yang luar biasa itu kebaikan Tuhan yang luar biasa, perbuatan Allah yang luar biasa. Kita diselamatkan, dipilih dari kaum, suku dan bahasa. Itu ya. Itu kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan kita. Apa perbuatan-perbuatan Allah yang besar buat kita lagi? Kita diselamatkan oleh Tuhan itu tadi, kita ditolong oleh Tuhan dari berbagai penyakit. Tuhan sembuhkan kita. Tuhan pulihkan kita. Banyak yang kita alami lah perbuatan Tuhan yang luar biasa yang kita alami hidup kita. Dari keluarga kita, dari pekerjaan kita, dari anak-anak kita. Banyak sekali ya. Jadi kita jangan malu menyaksikan kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan buat kita. Kita nyatakan kepada semua orang bahwa Yesus Kristus Tuhan itu baik. Bahwa Yesus Kristus Tuhan itu adalah Tuhan Raja yang hidup. Yang memberikan yaitu keselamatan, memberikan kesembuhan, memberikan pemulihan, damai sejahtera dan sukacita buat kita. Dan kita juga bersyukur, dikatakan di sini, telah dipanggil keluar dari kegelapan menuju terangnya yang ajaib. Artinya apa? Kita sebagai orang yang dahulu tidak percaya Tuhan, masih hidup dalam kehidupan kegelapan, dalam kehidupan duniawi, keinginan daging kita, bahkan dalam keinginan dosa lah, saya katakan. Tapi kita bersyukur, kita diubahkan dari kegelapan menjadi ke dalam terang Tuhan yang ajaib. Artinya apa? Kita dibenarkan oleh Tuhan, kita dibenarkan, dikuduskan, dilayakkan oleh Tuhan menjadi milik kerajaan Allah ketika kita percaya, bertobat dan terima Yesus. Dan Tuhan memperlengkapi kita dengan kuasanya supaya kita hidup di dalam kebenaran, supaya kita hidup di dalam firman Allah. Ini dia. Jadi kita diperlengkapi. Jadi kita itu bersyukur. Yang pertama itu ya, kita dipilih dari berbagai bahasa. Yang kedua, kita dipanggil. Sebenarnya yang pertama itu dipanggil dulu ya, dipanggil dulu dari berbagai kaum, suku, bahasa, baru dipilih. Setelah itu kita diperlengkapi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita tidak dibiarkan berjalan sendiri. Ada otoritas Tuhan, ada kuasa Tuhan menyertai kita dalam segala aspek kehidupan kita. Jadi luar biasa ya, pertolongan Tuhan yang luar biasa buat kita. Dipanggil dari berbagai suku bahasa, terus dipilih lagi menjadi ahli waris kerjanya, dan setelah itu diperlengkapi, tidak dibiarkan berjalan sendiri. Ada malaikat surgawi yang berlaksa-laksa memagari kita. Ini baik, kita akan kembali ke materi institusi kita malam ini. Materi institusi kita malam ini, kita kembali. Dikatakan di sini dalam institusi kita malam ini bahwa sebagai entitas kerajaan Allah, kita sebagai entitas kerajaan Allah, sebagai pekerja Tuhan dan memiliki otoritas kerajaan Allah, yang pertama kita adalah bangsa yang terpilih. Dalam bahasa Yunani dikatakan di situ adalah genos deston, yang artinya umat pilihan Allah, umat pilihan Allah yang telah dipilih oleh Tuhan, dipilih oleh Allah menjadi orang yang percaya, orang yang Kristen, yang dilahirkan kembali lewat firman Allah yang hidup. Jadi kita menjadi orang yang percaya, orang Kristen yang percaya, yang memiliki kriteria bahwa kita adalah bangsa pilihan Tuhan, umat pilihan Tuhan. Ini dia, luar biasa ya. Jadi kita bersyukur, kita dipilih menjadi milik kepunyaannya dari berbagai, seperti saya katakan ulang tadi, dari kaum, suku dan bahasa. Tidak
di, di ada perbedaan ya, tidak ada perbedaan. Bukan hanya bangsa Israel saja yang dipilih oleh Tuhan, kita juga bangsa Indonesia, berbagai suku, kaum, dan bahasa. Memang bangsa Israel adalah bangsa pilihan, umat pilihan Allah. Yang itu adalah menjadi hak wewenang Tuhan. Tapi bukan hanya mereka saja yang menjadi umat pilihan Allah, kita juga sebagai umat pilihan Allah yang dipilih oleh Tuhan menjadi ahli warisnya, menjadi kepunyaannya. Itu. Jadi selayaknya kita sebagai orang yang pilihan Tuhan, kita harus menunjukkan berbagai suku dan kaum bahasa bahwa kita beda dari dahulu, dari sebelum kita menerima Kristus, dari sebelum kita percaya Tuhan. Kita harus tunjukkan bahwa kita beda dari setiap karakter-karakter kita yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Nah, ini dia. Maka kita benar-benar menjadi umat pilihan Allah yang kudus. Umat pilihan Allah yang telah diselamatkan, yang telah dikuduskan oleh Tuhan. Ini ya. Yang kedua, saudara yang dikasihi Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak hanya itu, kita menjadi imamat yang rajani. Apa artinya imamat yang rajani? Imamat yang rajani, menjadi imam. Ya, menjadi imam yang membawa, kalau imam di perjanjian lama itu adalah orang yang membawa percaya kepada Allah, yang membawa umat menyembah Tuhan, yang membawa umat mengenal Allah dengan benar. Ini imam. Ya. Jadi kita itu sebagai imam, imamat yang rajani, kita harus membawa, apalagi dalam keluarga sebagai imam adalah laki-laki, membawa keluarganya, membawa istri dan anak-anaknya mengenal Tuhan dengan benar, mengenal Allah dengan benar, mengajak keluarganya, saudaranya, anak istrinya beribadah kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, menyembah kepada Tuhan. Ini tugas imam, ya. Imam yang percaya kepada Tuhan itu tugasnya. Kita sebagai orang percaya, sebagai imamat rajani, kita juga seperti itu. Kita harus membawa banyak orang-orang percaya kepada Tuhan, mengenal Tuhan dengan benar. Jangan sampai kita seperti orang Farisi. Orang Farisi itu apa? Bukan mau mengenal Tuhan dengan benar, malah makin menjauh orang dari Tuhan. Itu sifat-sifat orang Farisi dan ahli Taurat. Dia tahu kebenaran, tapi dia halang-halangi orang datang percaya kepada Tuhan. Dia halang-halangi percaya datang kepada Yesus. Ini salah. Jangan, saudara bapak saudara yang dikasihi Tuhan, kita sebagai imam, imamat yang rajani, yang telah diselamatkan oleh Tuhan, kita harus membawa keluarga kita, saudara kita, famili kita, bahkan orang-orang lain yang belum percaya Tuhan, supaya mereka percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka mengenal Tuhan yang benar, yaitu Tuhan Yesus Kristus, dalam sifat dan perbuatan kita. Jadi kita tunjukkan, kita dahulu dari kegelapan, sekarang menjadi terang yang ajaib. Kita tunjukkan kepada saudara kita, famili kita yang belum mengenal Tuhan, bahwa kita sudah beda dari kehidupan yang lama, dari kehidupan yang dulu. Ini dah. Kita harus tunjukkan bagi mereka bahwa kita tidak sama lagi dengan kehidupan dunia ini, dengan kehidupan masa lalu kita. Maka secara otomatis mereka nanti menjadi orang yang bertanya dan percaya kepada Tuhan bahwa Yesus yang kami sembah itu siapa sebenarnya? Itu adalah Tuhan, dan mereka menjadi percaya kepada Tuhan lewat sikap dan perbuatan kita yang benar. Ya, inilah yang saya bagikan buat kita, Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi kita sebagai pekerja Tuhan yang memiliki kerajaan Allah, mari kita memiliki yaitu sikap menjadi orang yang dipilih oleh Tuhan, orang yang dipilih Tuhan, yang diselamatkan oleh Tuhan, bahkan menjadi imamat yang rajani, yang melakukan atau menceritakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar bagi semua kaum, suku, dan bahasa. Jangan sampai kita sebagai pekerja Tuhan di akhir zaman ini, kita sama dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Jangan, saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita kembali terus-menerus dan membawa banyak orang
mengenal Tuhan yang benar, menjadi imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah yang kudus. Sehingga nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan. Oke, demikianlah kebenaran firman Tuhan saya bagikan. Biarlah Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan dalam seluruh hidup kita. Amin. Haleluya.